Liwan Plaza yang terletak di kawasan Guangzhou Liwan Square ini merupakan satu dari 10 tempat paling horor di seantero Cina. Tak hanya tentang cerita supranaturalnya saja, berbagai kejadian kelam juga banyak terjadi di kawasan ini sejak awal dibangun. Menjadi wajar jika tempat ini juga disebut sebagai Liwan Corpse Field, yang berarti lapangan mayat Liwan. Liwan Plaza sendiri terletak di kawasan mewah Jiajiu Road, distrik Liwan, Guangzhou, Cina. Terdapat tempat perbelanjaan 6 lantai yang memiliki luas 14 hektar, lebih dari 2.000 pertokoan, dan juga 8 gedung tempat tinggal yang tentunya terbilang mewah. Menurut cerita yang beredar luas, awalnya pengembang Liwan Square adalah seorang pebisnis culas, pemilik Guangzhou Guangjian Group yang bernama Shimou. Ia terkenal dengan cara liciknya untuk melakukan pembebasan tanah di kawasan itu. Salah satunya dengan mengirim perampok dalam jumlah besar untuk memaksa warga setempat pindah dari daerah tersebut. Walau begitu, tak ada orang yang berani untuk menghentikannya karena diketahui Shimou termasuk orang yang berpengaruh. Namun di pertengahan tahun 1993, ia melakukan hal yang sama sekali tak masuk akal. Shi diketahui dengan sengaja melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah yang tak mau direlokasi. Hal kejam itu berakhir dengan kematian 24 orang, 12 mengalami luka bakar parah, dan lebih dari 100 orang menjadi homeless atau tunawisma. Atas peristiwa ini, Shi akhirnya dipenjara dan pembangunan Liwan Square dihentikan. Setelah kejadian naas itu, konon warga sekitar kerap mendengar tangisan anak, teriakan wanita, dan suara para orang tua yang sedang main kartu. Beberapa bulan kemudian, warga yang sudah tak betah memilih untuk pindah dari kawasan tersebut, menyisakan 2 rumah saja. Pembangunan Liwan Square yang sempat terhenti itu akhirnya dilanjutkan oleh direktur baru Guangzhou Guangjian Group yang bernama Wang. Ia pun melanjutkan penghancuran rumah. Namun salah satu anak dari 2 keluarga yang tersisa kerap terlihat berdiri dengan pandangan kosong di depan lokasi konstruksi dan berkata, "Hei hantu, kenapa hari ini kamu tak memakai baju merahmu? Kamu terlihat menyeramkan." Tak jauh berbeda dengan Shimou, Wang sebagai direktur kedua dari Guangzhou Guangjian Group ini juga orang yang licik. Ia diketahui tak begitu memperhatikan para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja serta tak membayar uang pesangon mereka. Namun di awal tahun 1994, tubuh Wang dan kekasihnya ditemukan di lokasi konstruksi dengan kondisi hancur. Proyek itu pun akhirnya kembali dihentikan. Nasib yang sama dialami direktur ketiga yang meninggal dalam perjalanan liburannya. Rentetan kejadian naas juga menimpa direktur keempat Guangzhou Guangjian Group yang merupakan seorang mantan tentara. Ia orang yang tak percaya akan tahayul meski pondasi yang ia pasang selalu roboh. Ia kemudian mencurigai ada orang yang sengaja membuat gosip tentang hantu di lokasi konstruksi tersebut. Untuk membuktikan hal tersebut, ia dan beberapa orang kemudian mencoba untuk menjebak orang iseng itu. Namun naas, saat mereka mengendap masuk ke dalam lokasi konstruksi, pihak security mengira mereka berniat untuk mencuri. Security itu dengan segera melepaskan beberapa anjing penjaga yang ganas. Bos itu pun akhirnya meninggal dunia dengan cabikan dari anjing tersebut. Setelah kejadian itu, dikabarkan tiap tengah malam terdengar seorang pria menangis dan mengatakan ini sakit sekali. Tentu beberapa kejadian yang terbilang aneh itu pun benar-benar membuat Guangzhou Guangjian Group merugi sampai akhirnya di tahun 1994 mereka menyatakan bangkrut. Tak lama setelahnya, developer asal Hong Kong pun mengambil alih proyek Liwan Plaza ini. Karena telah mendengar desas-desus tentang gangguan aneh yang terjadi, mereka kemudian mendatangkan seorang ahli Feng Shui ke lokasi konstruksi. Ahli Feng Shui tersebut menyarankan agar tanah di proyek tersebut dijadikan sebagai taman atau kuil saja karena kondisi tanah yang kurang bagus dalam Feng Shui. Ia juga memperingatkan kalau konstruksi Liwan Plaza ini terus dilanjutkan, akan membawa mara bahaya bagi penghuninya hingga 3 generasi. Namun nampaknya nasihat itu tidak digubris oleh pengembang. Di hari kedua mereka malah mengubur 8 buah peti mati yang digunakan untuk menangkal aura jahat di sekitar lokasi tersebut. Di bulan yang sama, keluarga direktur tersebut meninggal dunia secara silih berganti.
Tak lama kemudian ia pun dipenjara atas penyelundupan tenaga kerja sampai akhirnya meninggal di dalam penjara karena mengalami sakit otak. Akhirnya proyek Liwan Plaza ini diambil alih oleh pengembang asal Taiwan dan mereka berhasil menyelesaikannya. Tentu banyak orang meragukan cerita ngeri tersebut pernah terjadi. Karena kalau memang rentetan peristiwa naas itu terjadi, kenapa tak ada laporan atau berita yang memberitakan hal itu? Apalagi soal pengembang yang dengan sengaja membakar semua orang di kawasan tersebut. Terlalu aneh jika tak ada kabar sama sekali. Lalu kenapa banyak cerita yang menyebutkan kawasan ini angker? Faktanya Liwan Plaza ini awalnya merupakan proyek pemerintah setempat. Selanjutnya hingga sekarang kawasan ini dikelola oleh pengembang asal Hong Kong yang bernama Swinan Real Estate Development. Mereka menyelesaikan proyek ini dengan bantuan ahli Feng Shui karena diketahui masyarakat Cina sangat concern akan hal tersebut. Banyak orang bisa mengasumsikan Liwan Plaza merupakan daerah angker karena setelah proyek selesai, banyak hal naas yang menimpa para penghuninya. Di tanggal 1 April tahun 2017, kepolisian Liwan mendapat laporan kalau ada seseorang yang jatuh dari salah satu gedung di Liwan Square. Saat mereka tiba di lokasi, pria itu dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya di tanggal 3 dan 4 Oktober 2016, dalam 2 hari berturut-turut juga terjadi peristiwa jatuhnya seseorang dari atas gedung. Pihak kepolisian lalu memberikan rekomendasi kepada pihak pengelola agar menguatkan pagar besi di seluruh balkon gedung dan juga memasang jaring pelindung. Tentunya peristiwa naas tak hanya berhenti di situ. Di tanggal 14 Agustus 2016, seorang remaja dilaporkan melompat dari menara selatan Liwan Square dan langsung meninggal di tempat. 1 minggu sebelumnya seorang pria berusia 45 tahun yang bernama Wang dilaporkan sedang ingin melompat dari menara utara Liwan Square. Namun ia berhasil selamat karena polisi sempat memasang bantalan berisi udara sebelum ia melompat. Di tanggal 27 Mei 2016, seorang pemuda bernama Luo diketahui juga melompat dari lantai 5 menara selatan Liwan Square dan meninggal di tempat. Namun kejadian yang paling aneh terjadi pada malam di tanggal 4 Desember tahun 2014. Saat itu seorang pria berusaha menghilangkan nyawanya dengan melompat dari lantai 5 menara selatan Liwan Plaza. Namun ia menimpa pejalan kaki sampai meninggal. Sedangkan pria itu hanya luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Uniknya pria yang melompat tersebut diketahui merupakan seorang buronan kasus ruda paksa yang sudah 17 tahun melarikan diri bernama Lin Jincheng. Ia nekat melompat karena kecanduan obat-obatan terlarang dan kondisi mentalnya yang sudah terganggu. Sebenarnya dari tahun 2004 sudah banyak peristiwa tragis yang terjadi di Liwan Square ini. Sampai akhirnya Liwan Square disebut sebagai paling angker di Cina. Karena diketahui kawasan Liwan Square dulunya merupakan bekas kuburan massal. Selain itu juga banyak yang memperdebatkan tentang ketepatan pembangunan gedung menurut Feng Shui. Ada yang menyatakan jika mulai dari penataan eksterior dan interior Liwan Square ini tidak tepat. Namun hal itu tetap tidak dapat menjelaskan kenapa Liwan Square seakan menjadi tempat favorit untuk orang-orang yang ingin menghilangkan nyawanya. Menurut laporan dari Pusat Penelitian Penyakit di Amerika, penyakit mental memang tidak dapat menular. Namun karena banyaknya kejadian yang berulang di tempat yang sama, bisa membuat orang berpikir kalau Liwan Square merupakan surga bagi orang yang sudah gelap mata. Apalagi lokasinya yang terletak di pinggir jalan utama Zhangjiajie yang ramai. Hingga sekarang Liwan Square masih beroperasi. Di pagi hingga siang hari suasana masih seperti pusat perbelanjaan pada umumnya. Namun saat malam datang, mulai terasa aura yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.